Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam sehat selalu ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, bagus, semua hadir ya. Baiklah. Di sini saya akan membahas tentang atau menjelaskan tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ada yang tahu atau menjelaskan masalah ekonomi dan sistem ekonomi? Ya, baik. Apa itu teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern? Ada yang mau menjelaskan? Ya, bagus. Teori ekonomi klasik dibedakan menjadi 3. 1. Produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang teori ekonomi modern, ada yang mau menjelaskan? Ya, untuk teori ekonomi modern, teori ini menyebutkan masalah ekonomi modern sebagai masalah ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro terdapat teori yang mempelajari perilaku konsumen secara lebih detail hingga faktor pendorong penentuan harga barang atau harga pasar. Yang untuk seperti gambar di sini, masalah ekonomi yang di atas itu seperti produksi, yang panen, terus yang tengah itu sudah diangkut atau distribusi, yang ketiga itu sudah dimasak atau dikonsumsi. Macam-macam sistem ekonomi. Ada yang mau menjelaskan tentang macam-macam sistem ekonomi? Ya, baik. 1. Sistem ekonomi liberal ada 2. Sistem ekonomi ada 2. Yang ke-1, sistem ekonomi liberal atau kapitalis pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Macam-macam sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Dalam sistem ekonomi terpusat ini, pemerintahan memiliki kekuasaan dominan terhadap pengaturan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Ada yang mau menjelaskan? Ya? Bagus. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang 1, adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang keempat, peranan modal sangat penting. Yang kelima, peranan pemerintah dibatasi. Yang keenam, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosial, ada yang mau menjelaskan? Baik, saya akan menjelaskan ya. Yang satu itu hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Yang kelima, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang keenam, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran, ada yang mau menjelaskan? Baik. Ya, bagus. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang ke-1, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga, adanya persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah. Apa itu sistem ekonomi Indonesia? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang tahu apa itu sistem ekonomi Indonesia? Baik, sistem bagus sekali. Saya akan menjelaskan, akan menambah dari jawaban saudara Nia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah, kalau baik, ada yang mau sampai sini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau sudah paham semua terkait materi ini, saya akan melanjutkan ke kuis ya. Yang kuis terdapat ada 5 pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan tersebut dan waktunya itu 10 detik, langsung jawab. Yang ke-1, di bawah ini merupakan ciri-ciri ekonomi terpusat adalah: A. Hak milik perseorangan diakui seluas-luasnya. B. Indikator kegiatan ekonomi berdasarkan pasar. Yang C. Peranan pihak swasta dominan dalam kegiatan ekonomi. D. Semua alat produksi memiliki perintah. Apa, Riko? Jawabannya? Ya, bagus. Jawabannya D. Semua alat diproduksi memiliki pemerintah. Yang kedua, salah satu ciri sistem perekonomian Indonesia adalah: A. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sebatas tidak merugikan kepentingan umum. B. Pemerintah menguasai sektor-sektor ekonomi penting bersama koperasi. C. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Yang D. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Jawabannya apa? Ada yang mau menjawab? Ya, Dela. Bella? Apa Bella? Sayang sekali, tapi jawabannya yaitu potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sebatas tidak merugikan kepentingan umum. Lanjut. Yang ketiga, kegiatan ekonomi
yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan gotong royong disebut A. Demokrasi ekonomi, B. Kegiatan ekonomi, C. Transaksi ekonomi, D. Ekonomi kapitalis. Ada yang mau menjawab? Yang ke nomor 3. Iya. Siapa namanya? Namanya apa? Jawabannya A. Bagus. Risa jawabannya A. Bagus. Demokrasi ekonomi. Yang keempat, cara untuk memproduksi barang atau jasa yang dipilih adalah A. Barang atau jasa yang banyak, B. Barang jasa atau jasa yang efisien, C. Barang atau jasa yang bagus, D. Barang atau jasa yang memiliki manfaat banyak. Apa jawabannya? Ada yang mau menjawab? Iya? Apa jawabannya? Bagus. B. Jawabannya barang. Benar. B. Jawabannya barang atau jasa yang efisien. Yang kelima, sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan masyarakat tradisional disebut. Ada yang A. Sistem ekonomi tradisional, B. Sistem ekonomi terpusat, C. Sistem ekonomi pasar, D. Sistem ekonomi campuran. Ada yang mau menjawab soal nomor 5? Ya, siapa namanya? Arya? Ya, Arya. A. Bagus. Jawabannya benar. A. Sistem ekonomi tradisional. Baik, pembelajaran telah selesai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang tadi dipelajari bermanfaat. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga baik. Semoga bertemu di minggu depan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.